Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Wa qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jamaah rahimakumullah, terkhusus jamaah pengajian Masjid Al-Arqam dimanapun berada, dan juga seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, karena kita mengikuti himbauan dari pemerintah tentang jateng di rumah saja selama 2 hari, yaitu hari Ahad, hari Sabtu dan hari Ahad. Maka untuk pengajian Ahad pagi yang sedianya dijadwal atau biasanya dijadwal di Masjid Al-Arqam, karena mengikuti himbauan pemerintah tersebut, maka pada hari ini diadakan dengan rekaman, tanpa mengurangi semangat kita, dan insya Allah juga tanpa mengurangi pahala kita, karena niatan kita tentu saja untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka insya Allah tidak mengurangi pahala dan arti daripada kajian yang akan kami sampaikan. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kami akan menyampaikan yaitu tentang pentingnya manusia menjaga hati. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kesempurnaannya. Kita yakin bahwa Allah menciptakan manusia itu penuh dengan kesempurnaan dan keindahan. Tertulis di dalam Al-Quran surat At-Tin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Nah, pertanyaannya tentu saja, kenapa manusia diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang seindah-indahnya, bentuk yang sebagus-bagusnya, dan bentuk yang sebaik-baiknya. Kesempurnaan manusia dan keindahan manusia terletak pada 2 dimensi yang ada pada diri manusia. Yang pertama adalah dimensi lahiriah, dan yang kedua adalah batiniah. Jadi manusia disebut sebagai makhluk yang paling indah, manusia disebut makhluk yang paling sempurna, karena manusia memiliki 2 hal ini, yaitu jasadiah dan rohaniyah. Keindahan manusia dalam jasadiah bisa kita lihat, bisa kita buktikan betapa manusia diciptakan oleh Allah dengan keindahan bentuknya. Bentuknya indah, bentuknya bagus, bentuknya juga Masya Allah. Contoh kata, ketika kita berkaca di depan cermin, kita pasti akan melihat, akan memuji, mengagumi diri kita sendiri. Sehingga ini belum masuk sebetulnya, sehingga manusia jangan hanya mengandalkan jasadiah. Karena ketika mengandalkan jasadiah, manusia menjadi kurang indah. Tapi dilihat dari jasadiah pun manusia sudah indah.
Tapi bukan satu-satunya faktor sehingga manusia disebut ahsani takwim. Maka ketika kita melihat cermin, ketika kita bercermin, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perindah bentuk kami atau bentukku ini, maka perindah pula akhlakku. Nah, berarti kita tidak hanya mengandalkan jasadiah, tetapi juga ada dimensi kedua, yaitu dimensi ruhaniyah. Jamaah rahimakumullah, ruhaniyah yang biasa disebut dengan batiniyah atau hati, tentu saja merupakan faktor yang terpenting dari keindahan bentuk manusia itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang batiniyah dan ruhaniyah, mari kita selaraskan antara keduanya. Jangan hanya mengandalkan jasadiah, mengandalkan bentuk fisik kita, keindahan tubuh kita, tidak. Tapi kita juga harus memperhatikan, harus merawat, harus memperbaiki, harus menjaga yang ada di dalam diri kita, yaitu batiniyah kita. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famayarju liqa'a rabbih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famayarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Yang terjemahannya kurang lebih, dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah baik di dunia maupun di akhirat, maka syarat yang pertama adalah falyamal amalan sholihan. Maka dia harus mengerjakan amal solih. Nah, amal solih itu tentu saja lahiriah. Amal solih tentu saja kelihatan. Bukan batiniyah, bukan tidak kelihatan atau ghaib. Tapi amal solih adalah kelihatan. Contoh amal solih yang kelihatan, sholat 5 waktu. Itu kelihatan, tampak oleh kasat mata kita. Haji, zakat, sedekah, itu ibadah-ibadah mahdhah. Kemudian ada lagi ibadah amah, umpamanya berdagang, bekerja, kerja bakti, bakti sosial. Itu amal solih yang tampak dan kelihatan. Tetapi untuk berjumpa dengan Allah, bukan hanya amal solih yang kelihatan. Dalam bahasa Al-Quran disebut falyamal amalan sholihan, tapi juga syarat yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Dan di dalam amal sholih itu janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, syarat yang kedua ini tentu saja adalah batiniyah. Kaitannya dengan hati, kaitannya dengan niat. Sehingga agama Islam, agama kita, agama yang kita cintai itu ada bentuk lahiriahnya dengan amal solih, ada bentuk batiniyahnya, niatan dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan batiniyah atau ruhaniyah yang ada di dalam diri kita atau hati kita, itu perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau jasadiah kita sakit, mudah untuk kita lihat, mudah untuk kita deteksi. Badan kita lungrah, tidak nyaman, terus hidung kita meler umpamanya, oh berarti kita terkena flu. Umpamanya kita batuk-batuk terus, kemudian badan kita hangat atau panas, oh ini terkena demam dan lain sebagainya. Mudah untuk melihat
apakah badan kita, jasadiah kita sakit atau tidak. Lah, yang paling sulit adalah ketika kita ingin tahu apakah rohaniah kita sakit atau apakah batiniah kita sedang flu, sedang lemah, sedang lembek, atau sedang semangat atau sedang sehat. Itu sangat sulit sekali. Maka untuk menjaga batin atau menjaga hati itu perlu sesuatu yang ekstra. Kalau bahasa kita dengan kesungguhan atau berjihad di dalam menjaga diri kita. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada batiniyah atau unsur-unsur batin yang ada di dalam diri kita atau hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Inni takhawwaftu ala ummati asyirkul asghar." Sungguh yang paling aku takutkan terjadi atas umatku itu adalah syirik kecil. Para sahabat yang mendengar hadis ini kemudian bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu yang disebut dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Asyirkul asghar huwa riya." Jadi syirik yang kecil itu adalah riya. Sekarang pertanyaan besarnya adalah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan, menakutkan terhadap umatnya memiliki syirik kecil ini. Jadi beliau khawatir sekali terjadi atas umatnya. Beliau takut sekali terjadi atas umatnya, yaitu syirik kecil. Mungkin kalau syirik besar, menyembah berhala, menyembah pohon, binatang, atau benda, keris, akik, kuburan, dan lain sebagainya, kelihatan dan itu sangat mudah untuk diingatkan. Para kiai akan mengingatkan, para ustadz akan mengingatkan, bahkan tetangga dekat pun ketika kita nyembah kepada kuburan, segera akan mengingatkan, jangan melakukan hal seperti itu, karena itu dosa besar. Atau jangan nyembah benda, jangan memelihara jimat, atau jangan memiliki jimat. Itu akan sangat mudah untuk diingatkan, karena kelihatan. Lah sementara syirik kecil yang disebut dengan riya, itu sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat sulit untuk kita deteksi, atau sangat-sangat sulit untuk kita lihat. Kenapa? Karena kaitannya dengan batin, kaitannya dengan hati. Jamaah rahimakumullah, sehingga hati yang ikhlas atau hati yang selalu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang perlu kita jaga. Artinya hati yang selalu pasrah kepada Allah, segala sesuatunya untuk Allah. Nah, ini keindahan yang kedua ini. Keindahan yang pertama itu bentuk manusia, bentuknya manusia. Keindahan yang kedua itu la batiniyah. Kaitannya dengan batiniyah tentu saja keimanan. Kalau manusia hanya mengandalkan jasadiah, sesungguhnya manusia kalah dengan yang namanya binatang. Maka di dalam Al-Quran kan disebutkan itu, humul kal an'am bal hum adhallu sabila. Kalau manusia hanya mengandalkan lahiriah, hanya mengandalkan jasad, sesungguhnya manusia itu kalah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Contoh kata umpamanya kita lihat ya, betapa manusia kalau hanya jasadnya saja kalah dengan binatang. Manusia kalau tidur di rumah memerlukan kasur yang empuk, memerlukan selimut yang tebal, memerlukan bantal yang besar. Coba kalau umpamanya bayangkan manusia tidur tanpa kasur, tanpa selimut, tanpa bantal. Wah, pagi harinya sudah masuk angin.
Kita lihat contoh kata umpamanya binatang, kambing, kerbau, kuda dan lain sebagainya. Ketika mereka ini tidur tidak membutuhkan semuanya, tapi sehat. Manusia kalau hujan-hujanan, ini baru kekuatan ya, belum penampilan. Manusia kalau hujan-hujanan, di tengah hujan lebat, tanpa payung, tanpa mantel, tanpa pelindung, wah, pulang ke rumah sudah minta dikeroi sama istrinya. Coba sekarang kita lihat kerbau digunakan untuk membajak, berada di tengah sawah ataupun di tengah lapangan, hujan-hujanan, pulang ya sehat-sehat saja. Itu baru kekuatan. Maka kalau ada mobil itu kan biasanya dengan kekuatan 20 tenaga kuda, 100 tenaga kuda. Jadi yang dijadikan ukuran adalah kuda. Tidak ada kita beli motor, kita beli mobil umpamanya dengan kekuatan 50 tenaga manusia, tidak ada. Itu kekuatan. Sekarang penampilan. Penampilan manusia kalah dengan binatang. Loh, kok bisa kalah dengan binatang? Coba kita saksikan, kita lihat. Contoh kata ketika Idul Kurban. Ketika Idul Kurban, kita umpamanya membeli binatang kurban, sapi ataupun kambing. Wah, 7 orang membeli sapi. Harga sapi 30 juta untuk 7 orang umpamanya. Wah, ini standar 30 juta berarti sudah besar ya. Lah begitu sapi dibawa ke tanah lapang, sapinya besar, tinggi, lemu. Kita pasti akan memuji sapi itu, Masya Allah. Sapinya sehat, tinggi, besar, gagah. Padahal kalau kita lihat, sapi belum berbaju, belum berbusana. Sudah dikatakan gagah, sudah dikatakan bagus, ganteng. Sekarang kita lihat, umpamanya yang nuntun sapi, yang nuntun sapi sama dengan sapinya, tidak berbaju, tidak bercelana. Kira-kira jamaah rahimakumullah ini akan mengatakan, Masya Allah, yang nuntun sapi gigah temen atau bagus temen? Tidak. Berarti dari penampilan manusia dengan binatang saja kalah. Artinya apa? Manusia untuk dikatakan gagah harus ada aksesoris yang lain. Contoh kata suatu hari ibu-ibu, suami di rumah, suatu hari mengenakan jas, mengenakan dasi lengkap, celana, kemudian sepatu yang necis, kopiah. Kemudian keluar dari kamar, ibu-ibu pasti akan mengatakan, Masya Allah, suamiku gagah sekali. Artinya apa? Untuk menjadi gagah, maka manusia perlu busana, perlu celana, perlu aksesoris menutup aurat. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyuruh kita untuk menutup aurat? Siapa yang meminta kita untuk berbusana dengan baik? Tentu saja batin kita, keimanan kita. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Sehingga antara lahiriah dan batiniah itulah yang menjadikan manusia menjadi sempurna, ahsani takwim. Kalau tadi penuntun sapi umpamanya tidak berbusana, itu kan dia tidak mungkin akan dikatakan gagah. Ibu-ibu pasti akan lari melihat penuntun sapinya tidak berbusana. Atau mungkin ibu-ibu akan mengatakan, wah sing nuntun sapi, kan? Itu mungkin seperti itu. Jadi kalau hanya mengandalkan jasa dia, mengandalkan fisik kita, kita kalah. Lah kesempurnaan kita harus kita iringi dengan kesempurnaan batiniah atau di dalam hati kita. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita jaga hati kita. Kita pelihara niatan kita.
Sehingga Rasulullah pun di dalam al-hadis menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amaliyah itu tergantung daripada niat. Ini yang harus kita berhati-hati, yang harus kita selalu jaga. Kenapa? Amal solih itu akan diterima sebagai satu ibadah oleh Allah ketika niatan kita tulus ikhlas. Kita terbebas, terhindar dari yang namanya riya. Baiklah, sholatnya bareng, jamaahnya sama, imamnya sama, softnya juga di soft yang pertama sama. Tapi urusan ibadah tergantung daripada niatan kita. Maka kita harus berhati-hati. Rasulullah SAW menyampaikan tentang hadis qudsi ini. Jadi yang paling pertama akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Mengangkat senjata di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Ditanya, apa nikmat yang engkau rasakan? Dia menjawab, ya Allah, saya berjihad di jalan-Mu. Saya mengangkat senjata karena hanya untuk-Mu. Allah kemudian membantah, oh tidak, kamu berjuang di jalan Allah bukan untukku. Kamu mengangkat senjata bukan karenaku, tapi kamu mengangkat senjata supaya. Ini kalimat supaya itu harus berhati-hati. Supaya kamu dikatakan sebagai pejuang. Supaya dikatakan seorang pemberani. Supaya ini harus kita tepis jauh-jauhin. Maka saya kemarin mendapatkan meme bagus sekali dari media sosial itu ya. Itu dia menulis, lupakanlah kebaikanmu. Karena dengan mengingat kebaikan, potensi besar untuk hilangnya pahala. Jadi urusan pahala, urusan kebaikan-kebaikan kita lupakan saja. Artinya sudahlah, biar Allah yang mencatat, kita lupakan. Jangan selalu diingat saja. Apalagi perlu membuat prasasti. Jadi prasasti bahwa saya sudah melakukan ini. Nah, ini potensi untuk hilangnya pahala karena dengan satu kebanggaan atau supaya dikatakan, ini berbahaya. Sehingga beberapa saat yang lalu saya juga mendapatkan peringatan itu ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Sungguh Allah tidak malu untuk menjadikan nyamuk, ya, minta maaf, untuk menjadikan nyamuk sebagai permisalan untukmu. Atau bahkan mungkin lebih rendah dari nyamuk. Nyamuk itu kan kecil. Nah, ada yang lebih rendah dari nyamuk. Kita jadikan permisalan. Saya pernah mikir itu. Apa hikmah diciptakannya nyamuk? Kalau saya pernah belajar atau membaca, mendengar itu kan ada beberapa permisalan, umpamanya ayam jago, jangan meniru ayam jago. Kemudian burung puyuh, jangan meniru burung puyuh. Kemudian ada merpati dan lain sebagainya. Lah ini nyamuk ini. Nah, ternyata ada beberapa justru malah dari murid-murid itu mengatakan bahwa hati-hati dengan tepuk tangan. Karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Masya Allah. Ini jadi saya mendapatkan inspirasi justru dari anak-anak. Artinya bahwa hati-hati dengan pujian orang. Hati-hati ketika kita melakukan sesuatu supaya, tapi bukan karena Allah. Kenapa? Suatu hari ketika di hari kiamat kelak, kita datang kepada Allah, ya Allah, mana pahala perjuangan saya? Mana pahala jihad saya? Mana pahala mengangkat senjata saya? Kata Allah,
kamu tidak mendapatkan apapun dariku. Kenapa? Karena kamu melakukan itu semua supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan prasasti, naudzubillah, supaya mendapatkan gelar pahlawan. Nah, di dunia kita mendapatkan itu, tapi di akhirat kita hilang sesuatu. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kaitannya juga dengan keikhlasan. Ketika seorang mu'alim, seorang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang belajar ilmu, jadi ustadz dan jamaahnya, kiai dan santrinya, begitu datang kepada Allah, ya Allah, mana pahala mengajarku, mana pahala menuntut ilmuku, mana pahala belajarku. Datang kepada Allah untuk mendapatkan pahalanya, untuk menanyakan hasil daripada jerih payahnya selama di dunia mengajar dan belajar ilmu. Tapi ketika itu ditolak juga oleh Allah. Kenapa? Kamu mengajarkan ilmu bukan karena aku, karena Allah. Kamu belajar ilmu bukan karena aku, karena Allah. Tapi kamu mengajarkan ilmu supaya dikatakan seorang yang alim. Na'udzubillahi min dzalik. Supaya dikatakan orang yang pandai, supaya dikatakan orang yang ahli agama, supaya yang lainnya. Ketika kita mengajarkan ilmu supaya kelak di akhirat Allah akan mengatakan, kamu sudah mendapatkan itu semua di dunia, maka sekarang di akhirat kamu tidak mendapatkan apapun dariku, kata Allah. Demikian pula jamaah atau santri atau yang rajin ngaji, ketika datang kepada Allah ingin mendapatkan pahalanya, apa kata Allah? Kamu sudah mendapatkan di dunia, karena kamu datang ke pengajian bukan karena aku, tapi karena supaya dikatakan alim. Maka hati-hati. Ketika kita senang dengan pujian orang lain, ada detik-detik atau rintik-rintik yang bisa menghapuskan dosa kita. Menghapuskan pahala kita. Terus bagaimana ketika kita dipuji oleh orang lain? Rasulullah mengajarkan di dalam satu doa. Begitu orang memuji kita, kita kembalikan kepada Allah. Allahumma la tu'adzibni bima yakulun wasturni ma la ya'lamun. Masya Allah, jenengan pinter sekali, jenengan bagus sekali, jenengan solih sekali, dan lain sebagainya, pujian-pujian untuk kita dengan luas wawasannya. Maka kita kembalikan kepada Allah, ya Allah, Allahumma la tu'adzibni, jangan engkau azab diriku dengan apa yang mereka katakan kepadaku. Artinya mereka mengatakan kebaikan kepadaku, jangan engkau puji ketika aku menjadi sombong atas pujian mereka. Karena kalau kita menjadi sombong berarti Allah akan mengazab. Allahumma la tu'adzibni, ya Allah, janganlah engkau mengazabku ketika mereka memujiku, aku menjadi sombong. Ketika mereka memujiku, aku menjadi bangga. Janganlah engkau azab, ya Allah. Artinya, jangan engkau jadikan aku menjadi orang yang sombong, yang menyebabkan azabmu, ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasturni ma la ya'lamun, dan tutupilah aibku dari apa yang tidak mereka ketahui. Minta maaf, siapapun orangnya, sehebat apapun ilmunya, kiai, ustadz, pengajar, pendakwah, siapapun mereka, bukanlah makhluk yang sempurna. Karena tiada satupun di dunia ini yang sempurna, kecuali tentu saja Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita yakin
bahwa kita pasti punya kekurangan, punya aib, punya kesalahan, punya dosa. Tetapi dosa dan kekurangan kita mohon kepada Allah. Wasturni ma la ya'lamun. Ya Allah, tutupilah kekuranganku, tutupilah aibku, tutupilah dosaku dari apa yang mereka tidak ketahui. Saya punya dosa, saya punya aib, saya punya kekurangan. Tapi mohon kepada Allah, dosa, kekurangan, aib yang saya miliki jangan sampai kemudian menjatuhkan harkat dan martabat saya di hadapan manusia tentu saja. Nah, ini doa ketika kita dipuji. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali kepada innamal a'malu binniyat yang harus kita jaga, yang harus kita kawal untuk menjaga diri kita, batiniah kita. Jangan sampai kita kemudian melenceng, salah niat, ataupun tergoda oleh hembusan-hembusan dan godaan-godaan setan. Maka kemudian kita berdoa tentu saja ya, membaca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, itu dalam rangka untuk supaya kita selalu lurus niat kita. Kenapa? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang artinya adalah pada hari di mana harta dan anak-anak kita tidak berguna, bermanfaat bagi diri kita, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka keikhlasan itu memang benar-benar harus kita jaga, harus kita kawal. Jangan sampai keikhlasan itu kemudian melenceng kepada sesuatu yang tentu saja dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada dimensi manusia, yaitu dimensi jasadiyah dan dimensi rohaniyah. Jasadiyah artinya fisik kita, rohaniyah artinya niatan kita, batin kita yang harus kita pelihara. Karena sesungguhnya diterima amal dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tergantung daripada rohaniyah kita. Dan rohaniyah kita inilah yang akan dinilai oleh Allah. Padahal kadang-kadang yang justru dibesar-besarkan, yang justru banyak dirawat, yang justru banyak dikhawatirkan, itu adalah jasadiyah. Betapa kita khawatir ketika kita kegemukan. Betapa kita khawatir ketika kita jerawatan. Betapa kita khawatir ketika kita terkena penyakit. Betapa kita khawatir ketika tubuh kita terkena panuan, terkena gatal, gudik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang juga begitu. Betapa kita khawatir ketika kita terkena umpamanya yang sedang mewabah di seluruh dunia ini, virus COVID-19. Kita penuh dengan kekhawatiran. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi pernahkah kita kemudian mengkhawatirkan apakah batin kita sakit? Apakah batin kita flu? Apakah batin kita sedang turun kualitasnya? Sedang lembek kualitasnya? Tidak pernah kita khawatir. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi wahai batin-batin yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i,
ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh kerelaan. Ketika kita rela, apa yang akan terjadi? Ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam hamba-hambaku dan kalian akan masuk ke dalam surgaku. Ini bisa kita lihat dari dua dimensi. Dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi. Artinya Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kita ingin tenang kehidupannya, jiwa kita tenang. Apa yang harus kita lakukan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Segala sesuatu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kembali kepada Allah, zakat kembali kepada Allah, bekerja kembali kepada Allah. Apapun kehidupan kita, apapun aktivitas kita, kita kembalikan kepada Allah. Maka ada satu kalimat yang bijak mengatakan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Jangan kau tumpukan harapan kepada manusia. Kenapa? Akan banyak mendapatkan kekecewaan. Supaya kita tenang, irji'i ila rabbiki. Kembalikan apapun kepada Allah, kepada Tuhan kita. Radiyatan mardiyah, dengan penuh kerelaan. Bekerja kembali kepada Allah dengan keikhlasan, kerelaan. Beraktivitas, berjuang di organisasi, kita kembalikan kepada Allah. Ketika apapun kita kembalikan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan nafsul mutmainnah. Jiwa kita akan tenang. Tapi coba kalau kita hanya kembali kepada manusia, hanya ingin pujian, ternyata manusia tidak memuji, kasihan. Ingin imbalan, ingin ini, ingin jabatan, ingin itu, ternyata jabatan lepas dari diri kita. Ternyata segala sesuatu hilang dari kita, pasti kita akan mendapatkan kecewa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika kita rela ikhlas, kita pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi. Kalian masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Ketika kalian menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hambaku kata Allah, maka kalian akan masuk ke dalam surgaku. Maka jamaah rahimakumullah, kembali kepada pokok permasalahan dari inti yang akan kami sampaikan, bahwa manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna di antara sekian makhluk-makhluk Allah di dunia ini, karena manusia memiliki dua dimensi. Dimensi fisik, lahiriah, itu juga penting karena kita bukan agama batiniah. Kita bukan hanya batin. Sholat bukan hanya batin, haji bukan hanya batin, zakat bukan hanya batin, lahiriah. Tetapi juga dimensi rohaniah. Kita tidak hanya mementingkan fisik, tetapi juga kita mementingkan atau mengutamakan juga yang disebut dengan batiniah atau niatan di dalam hati. Maka Islam adalah agama lahiriah dan agama batiniah. Semuanya harus seiring sejalan, tidak boleh saling berpisah, karena itu adalah sesuatu yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mementingkan jasadiah tidak benar, mementingkan batiniah juga tidak tepat. Dua-duanya harus berjalan seiring, ya lahiriah, ya batiniah, dengan niatan yang tulus dan ikhlas. Kalau ada kebenaran, kami hanya menyampaikan apa yang tertuang
tertulis di dalam Al-Quran sebagai wahyu Allah dan juga Al-Hadis sebagai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kekeliruan dan kekhilafan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.